Halo sobat sekalian, jumpa lagi di kisah karakter komik. Pada kesempatan kali ini, kisah karakter komik akan kembali membahas tentang superhero dari komik semesta Marvel, yaitu pahlawan yang sangat terkenal dan ikonik yaitu Iron Man. Iron Man atau Tony Stark adalah salah satu karakter superhero paling ikonik dalam dunia Marvel Comics. Diciptakan oleh Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck, dan Jack Kirby, Iron Man pertama kali muncul dalam Tales of Suspense, episode 39, pada Maret 1963. Sosok Tony Stark memiliki latar belakang cerita yang kompleks dan memiliki sejarah kehidupan yang panjang dan terperinci untuk diceritakan. Pada kesempatan kali ini, kisah karakter komik mungkin hanya akan membahas secara singkat tentang bagaimana latar belakang Tony Stark menjadi Iron Man dan kekuatan serta kemampuan seorang Iron Man. Dalam versi komik klasik, Anthony Edward Stark dikenal sebagai anak dari Howard dan Maria Stark. Berkat didikan ayahnya yang keras, sejak kecil Tony Stark sudah menjadi anak yang jenius, yang sangat tertarik pada dunia fisika dan engineering. Sejak kecil Tony sering berfantasi untuk menjadi seorang pahlawan atau superhero. Tony Stark sangat disayangi oleh Maria ibunya, namun memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya Howard Stark. Hal ini diakibatkan dari didikan Howard Stark yang sangat keras terhadap Tony yang masih anak-anak. Singkat cerita, Tony Stark pun berhasil menyelesaikan pendidikannya. Tony menjadi seorang pria dewasa yang menikmati kehidupan dalam kemewahan yang dimiliki keluarganya. Hingga akhirnya, pada suatu hari, orang tuanya yaitu Howard dan Maria Stark mengalami kematian tragis dalam kecelakaan mobil. Setelah kematian kedua orang tuanya, Tony pun mewarisi Stark Industries, perusahaan teknologi besar milik keluarganya. Dikenal sebagai jenius teknologi sejak muda, ia mengembangkan berbagai senjata canggih untuk militer AS. Tony tumbuh sebagai seorang jenius dengan pikiran cemerlang untuk teknologi dan penemuan, dan tentu saja mengikuti jejak ayahnya Tony, merancang banyak senjata perang untuk Stark Industries, jauh melampaui apa yang diciptakan oleh perusahaan lainnya. Suatu ketika nasib buruk menimpa Tony Stark saat ia diminta untuk datang ke Vietnam Selatan untuk mensurvei apakah senjata yang dibuat oleh perusahaannya bekerja dengan baik atau tidak. Namun sayangnya saat berjalan menyusuri hutan, Tony Stark secara tidak sengaja menginjak tali ranjau yang memicu ledakan dahsyat yang menyebabkan Tony berada di ambang kematian. Beberapa saat setelah terkena ledakan ranjau, Tony yang pingsan terbangun sebagai tawanan Panglima Perang Wong Chu. Tony menemukan sesuatu yang mengerikan, di mana ledakan yang dialaminya itu telah melontarkan pecahan peluru, hanya beberapa inci dari jantungnya. Wong Chu memanfaatkan keadaan dengan menyampaikan kepada Tony bahwa dia memiliki dokter bedah yang dapat menyelamatkan nyawa Tony. Namun sebagai syarat, Tony harus membuatkan bagi Wong Chu senjata baru yang dahsyat dan mematikan. Tony mengetahui siasat dan kebohongan Wong Chu, namun Tony menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan dirinya. Tony pun setuju membuatkan senjata untuk Wong Chu. Tony pun mulai membuat senjata. Profesor Yinsen diminta Wong Chu untuk membantu Tony dalam membuat senjata. Tony dan Yinsen membuat senjata berupa baju besi yang kuat, yang nantinya saat dinyalakan baju besi, tidak hanya akan mencegah pecahan peluru membunuh Tony, tetapi juga membantunya melarikan diri. Dengan menggabungkan kejeniusan mereka, Tony dan Yinsen membangun baju besi yang kuat yang dijuluki Iron Man. Baju besi pertama walaupun masih banyak kekurangan, tetapi masih bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Tony sendiri. Yinsen pun mengorbankan nyawanya agar persiapan terakhir bisa dilakukan. Dan Tony, yang mengenakan baju besi Iron Man untuk pertama kalinya, melarikan diri dan kembali ke Amerika Serikat sebagai orang yang berbeda. Dengan semua peralatan dan perlengkapan di perusahaannya, Tony pun membangun baju besi baru yang lebih ramping yang pertama. Setelah itu, Tony Stark membuat banyak versi serbaguna dari baju besinya yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai musuh maupun mengatasi kondisi alam tertentu. Dengan dirinya sebagai Iron Man, Tony mendedikasikan hidupnya untuk melawan ancaman terhadap dunia. Berikut kemampuan-kemampuan gabungan dari model-model armor Iron Man yang pernah Tony Stark ciptakan. Senjata utama yang terdapat dalam setiap kostum, yaitu sinar repulsor menggunakan tembakan energi
untuk mengusir dan mengganggu musuh dan dihasilkan melalui sarung tangan kostum. Jet pendorong kostum memungkinkan Stark terbang cukup cepat untuk menembus penghalang suara dan bermanuver lebih cepat daripada jet tempur manapun. Kecepatan super armor ini memungkinkan pemakainya untuk bergerak dan bereaksi dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan ketika ia mampu mengalahkan Spider-Man dan Human Torch yang memiliki kecepatan dan kelincahan tinggi. Helm Iron Man memberi Tony tampilan head-up yang memberinya penglihatan ke segala arah, memberikan akses ke informasi tentang lingkungan sekitar dan musuh, serta kemampuan untuk mengirimkan dan memblokir transmisi di frekuensi apapun. Helm tersebut juga memberi Tony ketahanan terhadap electromagnetic pulse dan serangan berbasis psikis. Senjata yang terpusat di dada Iron Man, Unibeam mampu memproyeksikan cahaya yang menyilaukan dan juga dapat digunakan sebagai sinar tembakan yang bahkan lebih kuat daripada sinar repulsor. Namun penggunaan Unibeam sangat membutuhkan banyak energi dan terkadang sampai menguras energi dari armor Iron Man. Setiap pakaian Tony menyediakan berbagai macam telekomunikasi, termasuk kemampuan untuk mengganggu dan mengirim sinyak pada frekuensi apapun, dan memiliki kecerdasan buatan canggih yang mampu mengemudikan Tony ke tempat aman jika ia pingsan. Saat menggunakan ekstremis, Tony dapat berinteraksi dengan pusat perbaikan otaknya, yang memungkinkannya membangun kembali tubuhnya dari awal. Tony mampu menggabungkan pikiran, tubuh, dan baju besinya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dapat memperkuat diri dengan cepat dengan baju besi yang tersimpan di dalam diri ini, dan bahkan dapat menghasilkan organ internal baru untuk menggantikan yang lama. Hanya saja sayangnya, ekstremis rentan terhadap peretasan, dan Skrull serta organisasi lain telah melakukan hal tersebut yang menyebabkan Iron Man atau Tony Stark yang menggunakan ekstremis tak berdaya. Kekuatan Super Iron Man mampu mengangkat hingga 100 ton, mampu menarik 5 kapal tempur secara bersamaan, dan dapat mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi saat didukung oleh sumber yang jauh lebih kuat. Iron Man mampu menahan kekuatan dari Kapten Amerika. Ketika She-Hulk menjadi sangat marah, Tony mampu menjatuhkannya dalam satu pukulan. Iron Man mampu sedikit melukai Sentry dengan pukulan, bahkan mampu menjatuhkan Thor. Kekuatannya yang tepat sangat bergantung pada baju besi yang sedang dikenakannya. Magnetisme armor Iron Man dapat menghasilkan medan magnet untuk menarik atau mendorong objek logam sesuka hati. Anti-magnetisme armor yang dimiliki Tony dapat meniadakan efek magnetisme pada armor tersebut. Skill ini sering digunakan untuk kebal terhadap kekuatan Magneto yang mengendalikan logam. Taser mikroskopis telepati Tony menciptakan alat ini untuk mencegah makhluk telepati menggunakan kekuatannya. Taser disimpan dalam jet listrik baju zirah. Jika dihirup oleh makhluk telepati, semakin ia mencoba menggunakan kekuatan psikisnya, semakin tinggi tegangan arus listrik yang dilepaskan dalam tubuhnya. Taser dapat mematikan jika makhluk telepati tidak berhenti mencoba menggunakan kekuatannya. Penghambat telepati armor Iron Man milik Tony mampu memblokir sinyal telepati, bahkan dari makhluk sekuat Red Onslaught. Rudal cerdas. Pada armor Iron Man, terdapat rudal yang dapat menargetkan titik lemah suatu struktur, objek, atau musuh untuk menimbulkan kerusakan maksimal dengan muatan minimal. Perisai Energy. Armor Iron Man mampu menghasilkan perisai energi yang dapat melindungi pengguna dari bahaya. Perisai ini juga mampu memantulkan serangan dan tetap bergerak. Dengan daya 2%, perisai ini cukup kuat untuk menahan ledakan nuklir. Perisai ini bahkan mampu melindungi penggunanya dari titik kritis ledakan nuklir yang disebabkan oleh material yang bahkan lebih radioaktif daripada uranium, yaitu Phlogiston. Perisai baju ini dapat menahan ledakan gaya dari Spectral Mandarin Ring, seberkas energi yang begitu kuat hingga dapat menghancurkan ikatan antara atom dan molekul, dan sihir. Konversi energi daya isi ulang armor Iron Man mampu menyerap dan mengubah sumber energi di dekat atau jauh, seperti panas, tenaga surya, listrik, magnet, panas bumi atau energi kinetik atau energi dari planet itu sendiri menjadi listrik, atau bahkan mengalirkan energi langsung ke dalam baterai untuk diisi ulang. Demikianlah sobat sekalian, pembahasan singkat kita mengenai sosok Tony Stark sebagai Iron Man. Dalam semesta Marvel, Iron Man banyak memegang peranan penting dalam usaha menyelamatkan bumi bersama rekan dan superhero lainnya.
Seringkali Tony Stark menjadi peran kunci dan pemimpin para Avenger saat menghadapi musuh-musuh kuat dari luar bumi yang ingin menghancurkan kehidupan di bumi. Baiklah sobat sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Dukung terus kisah karakter komik dengan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.